Hipertensi merupakan suatu keadaan tidak normal yang dulu kerap menyerang orang berusia di atas 40 tahun. Namun, berbeda saat ini, hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa menyerang manusia pada usia berapapun. Tak jarang kini remaja hingga dewasa di umur di bawah 30 tahun sudah mengalami kondisi ini. Meskipun diantaranya merupakan hipertensi esensial atau keturunan atau bawaan genetik dari orang tua. Penyakit hipertensi pasti menyebabkan komplikasi dengan mata, jantung, ginjal, dan pembuluh darah di otak yang dapat berakibat fatal, yaitu kematian. Hipertensi sendiri biasanya disebabkan gaya hidup modern yang tidak sehat, layaknya merokok, obesitas, kurang olahraga, dan stres berkepanjangan. Dikutip dari Kompas, tekanan darah yang tinggi inilah yang merupakan kunci faktor patogenetik yang mempengaruhi penurunan fungsi ginjal. Jika sudah seperti itu, maka penderita hipertensi akan menderita penyakit ginjal kronik atau PGK. Orang yang terkena PGK harus melakukan cuci darah minimal 2 kali seminggu karena kerja ginjal yang sudah melemah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pola hidup dan pola makan yang sehat akan senantiasa menjaga tubuh dari segala penyakit. Mengelola stres juga sangat mempengaruhi kondisi tubuh. Sering berolahraga dapat menurunkan stres. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat ya, karena saya sama Berlian juga sangat sehat banget. Terbukti kali ini Berlian tuh kayak lampu lalu lintas ya. Lampu lalu lintas ya, merah kuning hijau. Hijaunya, tapi ada hijaunya ada di telinga. hijaunya. Hijaunya di telinga, Pak. Oh iya benar. Itu artinya kalau mau kenalan pendekatan boleh, tapi kalau langsung goals kayaknya agak susah ya. Jadi hati-hati, peringatan gitu kan ya. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol, ini adalah merupakan sebuah penyakit di mana yang menjadi momok bagi siapa saja. Kalau mungkin buat zaman orang dulu tua deh. Iya, zaman dulu tuh buat orang tua, tapi zaman sekarang Berlian itu karena gaya hidup, karena pola pikir, karena makanan, karena lifestyle gaya hidup tadi yang nggak baik ya. Itu usia-usia 30-an tuh bisa kena loh. Oh iya, 30-an sekarang udah kena. Bisa. Penyakit yang dikatakan ini adalah hipertensi, pemirsa. Katanya orang-orang hipertensi itu biasanya ciri-cirinya suka marah-marah. Aku tuh orang itu paling sabar loh. Aku tuh kalau misalkan punya masalah itu, orang tuh sabar banget. Tapi dia langsung di belakang. Nggak, aku tuh lebih baik tuh ngerasa di belakang gitu. Oh gitu ya Pak ya. Ibu mentang-mentang ibu habis punya masalah. Jangan khawatir Bu, ternyata Anda sudah mencari tahu ya Pak ya. Nggak cuma Anda aja. Jadi tuh hampir semua orang juga punya masalah kok sama oknum tersebut ya. Oknum tersebut? Aduh, satu orang aja. Nah, pagi hari ini tema kita adalah hipertensi si pembunuh senyap. Jadi pembunuh yang diam-diam atau silent killer. Ternyata silent killer nggak cuma penyakit jantung ya. Banyak sih sebenarnya. Masalahnya kalau ngomongin soal hipertensi itu yang saya tahu ya pemirsa, saya nggak tahu kalau ternyata anak muda ada yang kena atau bahkan usia produktif seperti Rio bilang usia 30. Biasanya udah masuk kepala 5, terus yang biasanya udah mau lanjut usia, lalu biasanya laki-laki. Biasanya, bener nggak sih? Coba kita konfirmasi aja langsung sama dokternya yang sudah cantik jelita pagi-pagi, sudah langsung hadir di studio kita. Langsung aja kita sapa Rio ya. Ini ada Dr. Leni Kartikasari, SPJP. Saya akan sapa Dr. Leni, selamat pagi. Selamat pagi. Ini SPJP ini apa ya? SPJP itu spesialis jantung pembuluh darah. Spesialis jantung pembuluh darah. Spesialis jantung paru, jantung pembuluh darah. Jantung pembuluh darah, luar biasa. Pagi-pagi udah fresh ya dokter ya? Ya harus dong. Harus ya. Dokter ini kita lagi ngobrolin seputar hipertensi. Ini bener dulu apa enggak nih ya? Katanya Rio sekarang hipertensi udah mulai dijangkit ya sama orang-orang dengan usia produktif. Ya mulai, ya memang pada umumnya kan dulu yang kita ketahui bersama ya, hipertensi itu penyakitnya orang tua ya kan. Ya, tapi mungkin kayaknya semakin kesini karena perkembangan zaman, perkembangan ekonomi juga kan ya. Jadi akhirnya kita overeating kayak gitu ya. Jadi akhirnya akhir-akhir ini lumayan sering ditemukan dewasa muda ya, katakanlah early 20, awal 20-an tahun gitu ya, sudah
datang dengan hipertensi. Oh, awal 20 tahun juga bisa ya? Ada. Aku dong. Ya, makanya. Ibu katanya Jadi, 19-an. Mbak Berlian jangan-jangan hipertensi. Nah, itu dia. Saya nggak suka marah-marah sih, saya mudian sih, dokter. Gimana Tapi, dong? dokter, ini kan mungkin banyak orang yang sudah tahu atau mungkin juga banyak orang yang belum tahu. Hipertensi itu sebenarnya apa? Kok tadi dokter bilang membenarkan statement dari kita berdua yang sudah menyerang usia early 20. Apa sih, Dok, hipertensi itu Penyakit sebenarnya? marah-marah kah, dokter? Jadi sebenarnya definisinya hipertensi itu sendiri itu sederhana ya. Dia itu kondisi di mana tekanan darah seseorang lebih atau sama dengan 140/90 mm air raksa ya. Karena kan dulu kita ngukur tekanan darah pakai air raksa tuh. Didapatkan dari 2 kali pengukuran atau lebih. Jadi kalau sudah 2 kali pengukuran atau lebih tekanan darahnya lebih atau sama dengan sekian tadi 140/90 itu sudah bisa dikatakan hipertensi. Oh gitu, berarti kalau tekanan darahnya itu tinggi, emangnya efeknya kemana, dokter? Untuk jangka panjang dia efeknya banyak ya, karena kan pertama tekanan darah itu apa sih? Yaitu tekanan diukur di pembuluh darah, ya kan? Jadi pembuluh darah itu ibaratnya selang kan, kalau misalnya dia dialirin air dengan tekanan yang tinggi, ya otomatis lama-lama katakanlah suatu saat kalau selang itu atau katakanlah seperti balon itu ya, ditekan terus-menerus dengan tekanan tinggi yang ditakutkan apa? Pecah kan? Pecah. Nah, makanya kadang-kadang terdapat juga komplikasinya pembuluh darah pecah. Kalau misalnya pasien datang ke UGD katakanlah ya dengan mimisan, nah itu masih beruntung karena yang terjadi saat itu komplikasi yang relatif ringan ya, karena di hidung. Lah kalau misalnya pecah pembuluh darah di otak, nah itu yang bisa kita katakan dengan stroke. Oh, jadi mimisan itu juga merupakan ini, Dok ya, pecah pembuluh darah juga ya, Dok ya? Ya, pecah pembuluh darah bisa diinisiasi atau dipicu oleh tekanan darah yang sangat tinggi kan? Jadi kayak selang tuh, kalau misalkan kita nyuci mobil kan, kalau selangnya itu kita tekan kan airnya kenceng ya, cos gitu ya. Tapi kalau selangnya itu tidak ada tekanan atau bersih, bunternya sempurna, airnya kan ngalirnya enak. Berarti ini pembuluh darahnya apakah juga punya chance untuk tertekan kah, dokter? Karena kan dokter bilang kan tadi ini berarti kan kalau hipertensi tekanan darahnya tinggi, berarti kan arusnya aja nih kan yang tinggi kan. Emangnya ada kemungkinan akan tertekan? Ya, tapi kan aliran Selama itu kuat kan berarti enggak kan, dokter? Tapi kan aliran darah itu mengalir di selang yang kita sebut sebagai pembuluh darah itu dia kan sifatnya elastis ya. Oh, oke. Ya kan seperti balon itu tadi, dia ada katakanlah ambangnya. Kalau ditekan terus-menerus kan suatu saat juga ada rusaknya. Iya, Ya, benar ada juga batasnya sih ada ya. batasnya. Nah, ini biasanya gejalanya kayak gimana, dokter? Betul. Atau sebelum ke gejala kita ngomongin penyebabnya dulu kali ya. itu Ada dia. yang bilang katanya gini, kan saya ini suka asin, dokter. Kalau makan apa-apa tuh daripada pakai sambal, daripada pakai saus, saya mending tuh pakai Pakai garam. asin-asin, garam. Terus bilang kayak gini, jangan makan yang asin-asin Ntar loh. hipertensi Hipertensi, belum hipertensi nanti kamu pasti akan cepet-cepet nikah loh. Karena kan biasanya gitu, harus iya. asin. Bu, apa hubungannya? Hipertensi gitu. sama pernikahan tuh gak ada hubungannya. Yang suka asin ada itu. pernikahan sama catering, dekor, vendor. Ada, Bu. Hipertensi mah kagak ada, Bu. Ibu jangan bikin stres nih, Bu, dari Ibu ya. Tolong, Dok, dijelaskan, Dok. Luruskan dulu, dokter. Oh ya, persepsinya dulu ya. Kalau Pencetusnya. asin-asin, penyebab hipertensi dulu. Penyebab hipertensi, tadi kan sempat dikatakan ya, hipertensi esensial. Jadi pada umumnya hipertensi yang diderita orang dewasa, katakanlah usia 40 tahun ke atas itu ya, memang hipertensi esensial. Jadi maksudnya sebab penyebab jelasnya tidak diketahui. Itu yang umum diderita. Cuman beberapa faktor itu sudah diketahui memang dia berperan terhadap peningkatan tekanan darah. Salah satunya makanan. Makanan yang bagaimana? Ya itu tadi, Yang makanan asin-asin. yang asin, betul. Sumber asin dari mana? Dari garam atau natrium atau sodium. Jadi kalau misalnya makan keripik nih ya, dia kan nggak nulis garam tuh, nulisnya sodium. Nah itu kan sama. Itu sama aja sebenarnya. Ribet ya, asin-asin hipertensi, manis-manis diabetes. Ya, pokoknya tuh nggak masalah, tapi jangan terlalu manis, terlalu asin. Ya, Dokter, betul. kalau mungkin zaman dulu itu kan memang penyakit ini diderita sama usia-usia sudah senior, 50 ke atas tuh kan ya. Tapi apa sih yang bikin orang-orang muda kayak Berlian, kayak saya, kayak teman-teman kita itu yang tadi tuh awalnya saya bilangnya 30-an, tapi ternyata early 20 udah ada beberapa yang kena. Apa yang bikin seperti itu? Karena daya tahan tubuh kita yang semakin hari semakin lemah, atau seperti apa? Ya kalau menurut saya ya mungkin hubungannya itu dengan lifestyle tadi, dengan pola makan dan cara hidup. Pola makan yang bagaimana? Yang secara langsung tinggi garam, tinggi natrium atau tinggi sodium.
Dan yang kedua tinggi lemak ya. Kalau secara tidak langsung dia ada efeknya juga terhadap tekanan darah. Nah sekarang kalau tiap hari katakanlah makan fried chicken ya, nggak nyebut merek. Nah coba dicari fried chicken itu berapa sodiumnya. Misalnya katakanlah dia 1 gram. Padahal yang diizinkan oleh WHO untuk mengontrol tekanan darah supaya mendekati normal nih ya, garam atau NaCl nih ya, yang diizinkan itu 6 gram per hari. 6 gram per hari itu sedikit, cuma 1 sendok teh. 1 sendok teh itu untuk per orang per hari, jadi mau masak sayur asam, sayur sop, sayur lodeh, semua di total harusnya cuma 6 gram atau cuma 1 sendok teh. Dalam masakan dalam sehari ya, bukan dalam satu masakan ya. Padahal dalam satu masakan kayak nasi goreng itu garamnya 1 sendok teh. Itu makan sekali. Itu makan sekali ya, benar. Nanti makan siang, makan sore, ya, jadi harusnya memang diakumulasi. Jadi memang harusnya dietnya orang dengan hipertensi itu hambar ya. Oh hambar banget ya dokter ya. Kayak aku inget kayak cinta aku tuh loh. Dulu sih tapi hambar gitu rasanya. Hambar banget ya hubungan kayak dulu hidup ya. kamu yang 2 hari kemarin kan, habis sehat lagi dilabrak apa itu cepat kan. lagi ya? 2 hari lalu udah lama Pak. Oh, udah lama. Udah lama. Lucy baru cerita sama aku. Nah, tapi ini menarik. Mungkin juga Anda kalau misalkan punya keluhan kadang-kadang tuh yang namanya hipertensi, itu biasanya rata-rata keluhannya itu sering pusing. Katanya sih. Terus kemudian kayak apa namanya? Tegang di belakangnya leher. Terus ketika kita menghadapi masalah itu langsung spandeng. Tahu spandeng nggak ya? Spandeng itu? Ya kayak pusing banget kan. Tegang kayak apa? Ya Nggak bisa mikir apa sih dan namanya? Gelisah. Iya, tahu, Bukan tahu. gelisah. Enggak, stresnya tuh udah sampai kayak nggak bisa mikir, sampai harus duduk gitu kan. Iya gitu. Gitu kan, Dok? Ya harus dibedakan, ada mitos dan ada fakta ya terkait dengan hipertensi. Katanya kalau orang marah-marah itu penyebab hipertensi. Jadi sebenarnya gini, kalau kita dalam kondisi stres, dalam kondisi marah itu pasti ada refleks peningkatan tekanan darah. Ya, tapi kalau ditanya apa saja gejala hipertensi, pada umumnya hipertensi itu tidak ada gejalanya. Ya, jadi kan mitos yang beredar di masyarakat tuh biasanya kalau sering pusing, nah itu biasanya hipertensi. Karena sering kali kita itu temuin pasien tuh sudah tekanan darahnya udah tinggi banget ya, udah 170, 180, biasa-biasa aja dia. Ya jalan-jalan ke mall ya biasa, nggak ada gejala. Mungkin nanti masuknya pada saat komplikasi timbul, saat stroke misalnya. Tapi kalau sehari-hari sebenarnya seringkali hipertensi itu tidak ada gejalanya, makanya dia dikatakan sebagai silent killer. Makanya harus sering-sering ini ya, apa namanya, cek tekanan darah ya dokter ya. Wow. Ini makanya ketika Anda menjumpai ya sekarang ini di beberapa mall itu kan kadang ada pameran Alkes atau kesehatan. Dia itu ada digital tensimeter. Itu kadang-kadang orang tuh sekarang sudah mulai beli, ya paling enggak seminggu sekali tuh kadang orang cek gitu kan tensinya berapa. Emang nggak ada gejala ini ya dokter waktu mas mau muncul gitu misalnya? Kalau dikembalikan ke hipertensi esensial atau hipertensi yang bukan karena penyakit lain ya, karena ada juga hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain, katakanlah dia ada kelainan ginjal dulu lalu menyebabkan hipertensi, itu nanti mungkin gejala-gejala dari penyakit ginjalnya itu muncul duluan. Tapi kalau dia memang hipertensi yang esensial, yang hipertensi murni, pada umumnya gejalanya tidak ada. Ya mungkin pada beberapa orang bisa juga ditemui pegel di tengkuk, tapi itu hampir sulit didapatkan. Betul. Nah, berarti kalau misalnya ini dokter hampir tidak ada nih gejalanya. Misalnya dia terkena gejala esensial, berarti nggak ada tanda-tanda kayak misalnya kondisi pada saat sebelum mau meninggal kan, kalau jantung kan udah mulai nyeri nih kan ya, langsung kalau tidak tertolong meninggal gitu. Kalau hipertensi masa tiba-tiba jedak pingsan gitu dokter? Berarti kan kalau misalnya pasien datang dalam kondisi pingsan itu katakanlah pada waktu itu dia stroke ya. Nah sebenarnya kan yang terjadi saat itu sudah komplikasi dari hipertensinya. Hipertensinya kapan? Udah lama kayaknya ya. Cuman pasiennya nggak sadar. Berarti intinya kalau misalkan kita tuh kena penyakit jantung, kena stroke itu sudah ada gejalanya karena sudah kena penyakit. Tapi sebelum kena jantung, sebelum kena stroke itu kita pasti biasanya itu hipertensi dulu. Nah, ketika hipertensi itu bisa nyerangnya bisa ke stroke, bisa ke jantung. Oh, makanya that's why ketika tuh ada orang kena stroke tuh tiba-tiba. Iya, tiba-tiba. Karena hipertensinya nggak ada gejala. Pantes namanya adalah silent killer. Silent killer karena penyebabnya diam-diam nih pemirsa, nggak ada yang kayak jantung yang mulai langsung nyeri apa gitu kayaknya. Enggak, dia ngendap dulu, ntar nanti komplikasi ke yang lain. Sama kayak cinta, Bu. Gitu. Diam-diam, tahu-tahu kita suka, punya orang. Punya orang. Ditinggal nikah.
Ya tahu. Oh iya. Kita akan coba jeda dulu aja daripada kita semakin ngawur ngomongnya. Pemirsa di rumah, tema kita untuk pagi hari ini adalah hipertensi si pembunuh senyap atau silent killer. Kalau Anda mau telepon tentang masalah jantung dan juga hipertensi, Anda boleh tanyakan, silakan saja di 031 820 205. Sebenarnya kalau di radon kita tuh buka call interaktifnya segmen ketiga. Tapi kalau Anda mungkin segmen kedua habis ini Anda mau telepon, nggak apa-apa, silakan aja 031 820 2015. Kita akan segera kembali cuma di program Update Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini. Iya ya, aku tuh lupa kan ya, walaupun kita segmen terakhir tetap nggak close prok ya. Iyalah. Kan close man ya. Kan kita kan pindah ke program Update Cantik segmen utama ya. Kan kita masih di program Update Cantik. Ini kan segmennya Sehat Pagi. Iya, soalnya maklumlah Bu, kan banyak program Bu. Itu dia. Nah, karena juga banyak mitos yang beredar di luar sana, dan kita harus cari tahu kebenarannya seperti apa. Mumpung sama Dokter Leni Kartikasari, spesialis jantung pembuluh darah. Bacanya sampai kayak, wah ini nomor 4 ini aku perlu tanyakan nih. Soalnya biasanya pengantin baru makannya nomor 4 aja. Nah, oke deh. Iya. Kita mau masuk ke sesi mitos atau fakta ya pemirsa. Tapi nanti kalau ada mau telepon masih punya kesempatan di 031 820 2015 sebelum Dokter Leni pulang nih habis ini nih. Soalnya Dokter Leni itu langsung prakteknya di mana Dok? Di Gresik. Di Gresik. Oh, demi pemirsa loh ya, pagi-pagi udah di sini. Oke, mitos atau fakta? Pertanyaan yang pertama dokter ya. Masak tanpa garam sudah cukup untuk cegah hipertensi. Mitos atau fakta? Bisa iya, bisa tidak ya. Tetap harus di cross check lagi setelah konsumsi garam dikurangi, tekanan darahnya berapa. Kalau sudah tercapai target tekanan darahnya, boleh dilanjutkan. Kalau misalnya tekanan darahnya masih tinggi, berarti harus ada intervensi yang lain, katakanlah obat. Kalau misalnya dia ngerasa kayak aku fine-fine aja, aku makan asin-asin, toh buktinya malah tekanan darahku nggak tinggi-tinggi, malah rendah darahku. Oh ya, berarti pasien tersebut tidak hipertensi. Oh ya, soalnya itu sebenarnya adalah kata-kata dari saya dokter. Yang perlu dilakukan adalah monitoring gejala. Gitu di dokter. Iya. Ya kan yang perlu dilakukan monitoring. Nggak boleh, walaupun misalkan apa tidak ada gejala atau apa, ibu tetap, ibu nggak kasihan nanti kalau ibu kenapa-napa, saya sendiri syutingnya. Iya, siap Bapak. Mitos, nanti saya akan sama Mbak yang itu lagi. Iya, lanjutkan ke mitos. Iya. Mitos atau fakta? Tak ada tanda satupun gejala, berarti memang kita terbebas dari hipertensi. Bisa jawab sendiri kan? Enggak sih. Mitos. Soalnya judulnya aja silent killer nih. Gitu. Iya, itu Dok, dia saya tadi. tuh bukannya bodoh, cuma memang saya tuh tahu jawabannya kok dok. Cuma kan saya baca aja dok gitu. Betul, biar iya. kita dibayar dok. Ya. Yang ketiga, Supaya nggak berlian, gabut ya. silakan. Mitos atau fakta nggak perlu minum obat kalau udah merasa sehat dan sudah sembuh dari hipertensi. Mitos, jelas. Jadi obat tekanan darah tinggi tetap harus dikonsumsi terus-menerus ya, long life. Baik. Ya, apalagi itu tadi yang kita maksudkan untuk menjaga supaya tidak terjadi komplikasi. Ada yang masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi. Dengan ibu siapa ini? dari Siska di Surabaya. Oh, Mbak Siska. Boleh Mbak Iya. Siska. Mau tanya apa nih sama Dokter Leni? Silakan. Selamat pagi, Dokter Leni. Selamat pagi, Mbak Siska. Iya, dokter, ini saya kan pernah baca beberapa obat flu yang mengandung pseudoephedrine. Itu katanya tidak boleh diberikan untuk pasien dengan hipertensi. Nah, kalau misalnya orang yang punya hipertensi dia sedang flu, itu sebaiknya minum obat yang mengandung apa gitu untuk mengganti pseudoephedrine-nya itu. Oh. Itu aja sih. Itu aja. Makasih Ya. Kak. Ya, Ya. kalau kita lihat di beberapa obat ya, konsumsi jangka panjang bisa menyebabkan hipertensi. Terus kasihan dong orang hipertensi, kalau flu minum obat apa? Ya, jadi memang betul ya kalau beberapa obat flu itu kalau dia mengandung pseudoephedrine atau ephedrine, memang kan fungsinya ephedrine di situ untuk mengecilkan, menyempitkan pembuluh darah. Sedangkan kalau pada pasien dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, semakin pembuluh darahnya sempit, semakin tinggi tekanannya kan. Jadi biasanya mungkin kalau pada pasien-pasien seperti itu disarankan antihistamin saja. Jadi kalau antihistamin saja biasanya kan tidak menyebabkan peningkatan tekanan darah. Dan mungkin flu-nya itu di cross check lagi ya, ada pileknya atau enggak. Kalau sekedar batuk saja sih tidak perlu pseudoephedrine. Kalau ada pileknya gimana? Kalau ada pileknya, sarannya sih biasanya antihistamin saja. Jadi ada golongan obat yang
antihistamin tuh biasanya dikenal sebagai obat gatal ya. Kalau pasien punya alergi biasanya diberi itu. Tapi untuk pasien pilek juga masih ada manfaatnya. Oh, baik. Jadi seperti itu ya. Memang ketika kita kena hipertensi, obatnya agak pilih-pilih ya. Iya, betul. Halo, selamat pagi. Ayo. Pagi, Ibu. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi. Saya mau tanya kepada Bu Dokter. Boleh. Ibu siapa dulu tapi ini? Saya kan penderita hipertensi. Sudah selama kira-kira 6 tahun, tapi sudah berubah terus. Ya, Bu. Apakah penyempitan pembuluh tulang belakang itu ada hubungannya dengan hipertensi ya? Nah, Ibu punya penyempitan pembuluh tulang belakang? Ya, halo? Iya, Ibu punya penyempitan pembuluh tulang belakang. Halo? Ibu, Halo? boleh volume televisi di belakang dikecilkan, Bu, supaya suaranya nggak Ya, feedback. mantul? Iya. Ya. Baik. Nah, Nah, Ibu, Iya. Ibu tadi kan tanya apakah ada hubungannya antara hipertensi sama penyempitan pembuluh tulang belakang. Iya, pembuluh tulang belakang ya. Nah, apakah Ibu memang menderita penyempitan pembuluh tulang belakang kah? Bagaimana, Pak? Ibu apakah menderita penyempitan pembuluh tulang belakang? Ya. Iya. Oh, baik. Sebentar Ibu, tahan dulu. Sudah berobat. Saya ke dokter saraf. Tapi kan agak lama saya tidak kontrol. Kayaknya ada kambuh lagi. Oh, baik. Apa ada Dokter, hubungannya dengan hipertensi jantung saya? mau tanya lagi? Yang Tidak dikatakan itu aja. Ya. Ya. Saya, Ya, sebentar Bu, sebentar. Dokter ada yang mau tanya ke Ibu Indah? Bu Indah, yang dikatakan menyempit itu tulangnya atau pembuluh darahnya? bagaimana? Yang dikatakan oleh dokter saraf menyempit itu tulang belakangnya atau pembuluh darahnya? Katanya pembuluh darahnya. Oh, pembuluh darahnya ya. Oke. Sudah di terapi, sudah berobat. Terus ini agak lama saya tidak kontrol, tapi kayaknya ada terasa lagi. terakhir kontrol kapan ya, Bu? Ya kira-kira 6 bulan. Yang dikeluhkan apa, Bu, di tulang belakang itu? Nyeri pinggang? Halo? Ya? Yang dikeluhkan apa? Nyeri pinggang? Ya, sebelah kiri itu mulai dari tangan ujung jari sampai sampai ke tulang belakang punggung itu nyeri. Oh, ya. Kemang nyeri. Oke. Oke, Ibu Indah akan dijawab di layar kaca ya sama Dokter Leni ya. Ya. Oke. Ibu Indah boleh tutup teleponnya, nanti kita akan langsung dijawab. jawab. Baik, terima Baik. kasih, Bu. Nah, jadi dokter, ini Bu Indah tuh tanya, dia itu punya hipertensi dan juga punya penyempitan pembuluh tulang tulang belakang. Nah, apakah itu ada hubungannya atau dua penyakit yang berbeda? Jadi kalau saya dengarkan kok kayaknya datanya agak conflicting ya. Karena keluhannya nyeri, tapi katanya diagnosanya penyempitan pembuluh tulang belakang. Biasanya kalau nyeri itu yang menyempit sebenarnya tulangnya. Lalu karena Menekan. sarafnya karena tulangnya sempit jadi dia menjepit saraf. Ya, saraf yang terjepit itu yang menyebabkan nyeri. Gitu. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, biasanya itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya yang terjadi memang benar penyempitan pembuluh darah tulang belakang, yang mana menurut saya sih jarang ya. Yaitu memang kalau misalnya memang benar itu yang terjadi, ya memang bisa disebabkan paling enggak hipertensinya itu bisa memperberat kejadian penyempitan pembuluh darah tulang belakangnya itu. Jadi, tapi itu penyakit berdiri sendiri ya? Ya kalau misalnya sebenarnya yang diagnosanya itu misalnya sebenarnya penyempitan tulang belakang. Jadi tulangnya yang sempit itu barangnya beda. Penyakit yang berdiri sendiri. Tapi kalau tadi kan Ibu kan ngomongnya penyempitan pembuluh. Penyempitan pembuluh itu maksudnya di sini kan penyempitan pembuluh darah. Yaitu memang bisa diperberat dengan hipertensinya atau bisa hipertensinya menyebabkan penyempitan pembuluh tulang belakang itu. Baik. Tapi saya agak ragu-ragu sih sebenarnya. Nah, terus itu bisa ketika misalkan yang penyakit tulang belakang ini sembuh, hipertensinya ikutan sembuh juga atau enggak? Tetap terus kudu minum obat?
Saya kira nggak begitu juga ya, karena tekanan darah yang dianggap hipertensi itu diambil di mana sih? Jadi itu menggambarkan tekanan pembuluh darah besar atau yang keluar dari jantung ya. Jadi ya kalau misalnya tekanan darah 160/90 itu menggambarkan tekanan yang keluar dari jantung. Jadi walaupun di pembuluh darah yang kecil dari katakanlah sudah oke, ya kalau tekanan pembuluh darah jantungnya saya kira sih masih jauh ya. Kalau masih tetap tinggi ya tetap harus. Jadi Ibu kesimpulannya kalau Ibu terkena penyakit penyempitan pembuluh darah tulang belakang, itu sebenarnya karena tulangnya menyempit, tulangnya mengecil atau menyempit akhirnya menekan pembuluhnya tadi. Nah, hipertensi ini penyakit yang berbeda tetapi bisa memperparah penyakit tersebut seperti itu. Nah, jadi intinya Ibu, penyakit ini tuh bukan timbul secara berdampingan, tapi bisa memperparah. Seperti kalau Ibu tadi tanya, apakah itu ada hubungannya? Ada, kalau sudah kena. Nah, berarti solusinya adalah Ibu diobati dua-duanya. Yang penyempitan diobati, diterapi lebih tepatnya. Terus yang hipertensinya pun juga sama di terapi. Soalnya penyakit dua ini itu nanti jadinya berkaitan. Walaupun sebenarnya berbeda. Tapi karena terjadi bersamaan, jadinya berkaitan. Gitu Ibu. Bisa dipahami Bu ya penjelasannya Bu ya? Saya tuh mencoba menerjemahkan dengan bahasa awam gitu loh. Biar Ibu tuh mah ngerti gitu. Jadi solusinya buat Ibu apa? Tetap terapi terus ya? Ya saya kira kalau sudah gejalanya muncul lagi ya segera kembali ke dokternya ya. Udah 6 bulan katanya. Iya benar, karena paling nggak kalau kita udah 6 bulan lebih dengan sakit seperti ini Ibu, ya mendingan Ibu langsung cepet-cepet ketemu sama dokter. Ya, tapi paling nggak sama dokter lainnya udah dikasih tahu ya seperti apa penjelasannya tadi. Dan kita mau lanjut ke pertanyaan mitos atau fakta. Itu yang keberapa ya Beb? Yang keempat. Nah, nih ini kesukaanmu kayaknya. Aku nggak suka tapi. Aku nggak suka ya? Cuma teman-teman aku yang habis menikah tuh kayaknya ini terus itu ya. Nggak pernah suka sih sama makanan ini. Aku juga sama gitu, tapi temanku ada yang suka. Aku mending yang satunya. Ayam. Mitos atau fakta? Sate kambing sebabkan hipertensi. Ini kadang bapak-bapak tuh suka itu kambing, gulai kambing, sate kambing. Semuanya dah. Jadi kalau sate kambingnya sendiri saya kira tidak secara langsung ya, tapi mungkin kembali lagi ke bumbunya tadi, garamnya seberapa banyak kan. Tapi secara umum kalau daging merah kan kandungan lemaknya memang lebih tinggi daripada daging putih, ikan dan ayam ya. Jadi kalau memang konsumsinya itu berlama-lama, kronis gitu ya, ya lama-lama memang bisa menyebabkan hipertensi. Tapi kayaknya kalau dalam sekali makan tidak secara langsung ya. Semua yang itu nggak baik. Tapi itu memang makanan bisa pemicu hipertensi nggak? Ya itu tadi, kalau dimakan terus-menerus bisa saja. Karena ada lemaknya tadi. Iya. Yang kelima. Wah, ini kayaknya tadi sudah sempat saya singgung sih ya. Kalau tekanan darah rendah itu apakah lebih baik daripada hipertensi? Kayaknya lebih bahaya ya? Atau sih dok? Tekanan darah rendah itu rendah apa sih? Ya, makanya problemnya gini ya. Kalau mengatakan perempuan di ras Asia, biasanya memang kalau dewasa muda pada umumnya tekanan darahnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Katakanlah cuma 100/60, 90/60 dan pasiennya biasa-biasa aja, tidak bergejala, tidak pusing. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa, nggak perlu diapa-apain juga kan karena tidak mengganggu. Kalau hipertensi ya jelas kalau jangka panjang dia akan mengganggu toh. Dan problemnya tuh begini, nanti pasien itu datang dengan, saya tuh nggak punya hipertensi dok, saya itu dulu darah rendah. Dulu Bu, kalau sekarang hipertensi ya. Aduh, kenyataan sudah berubah. Takut dokter. Jangan takutin, kita punya Tuhan. Tapi ya jangan Tuhan doang. Lu kagak olahraga, lu mau berdoa terus mau sampai kapan ya? Itu dia. Baik, dokter, intinya untuk mitos atau fakta sudah kita jabarkan ini adalah beberapa yang beredar dari masyarakat. Tapi silakan dokter mungkin boleh kasih pesan atau apa tips Closing mungkin statement, tips apa jaga hidup saya dari terhindar dari hipertensi. Silakan waktunya dokter. Hindari hutang-piutang ya, biar nggak stres. Terima kasih. Jadi seperti kita sudah bahas dari tadi ya Bapak Ibu, bahwa hipertensi itu kita kenal sebagai silent killer karena biasanya dia hadir tanpa gejala-gejala yang jelas. Jadi kalau Bapak Ibu tanpa gejala tapi punya faktor risiko, katakanlah usia sudah di atas 40 tahun atau punya kebiasaan makan yang tidak sehat walaupun usia masih muda atau punya penyakit yang menyertai misalnya diabetes, itu sudah waktunya Anda kontrol atau periksa tekanan darah secara berkala. Dan kalau sudah terkena hipertensi, usaha-usaha yang harus dilakukan adalah yang pertama, kurangi konsumsi garam.
Tadi sudah dikatakan maksimal penggunaan per hari 1 sendok teh untuk semua makanan yang masuk ke Bapak Ibu dalam 1 hari itu. Dan olahraga minimal 30 menit per hari dan kira-kira 3-5 kali ya per minggu untuk minimalnya nih. Lalu kalau misalnya sudah dilakukan perubahan gaya hidup, tekanan darah masih tinggi, jangan lupa minum obat secara teratur. Itu dia, jangan sampai lepas obatnya ya. Betul. Karena ini penyakit itu untuk dikontrol. Betul. Jadi bukan berarti Anda ketika darah tingginya tuh, udah normal kok, itu karena Anda terkontrol. Betul, karena minum obat. Nah. Oke, baik. Dokter Leni, terima kasih banyak ya pagi-pagi sudah datang ke Sama-sama. sini. Udah jauh-jauh, nanti prakteknya ke Gersik ya. Saya ralat, dokter nggak jauh ke sini. Maksudnya karena saya bilang rumahnya jauh-jauh dekat. pergi ke Betul. Gersik setelah Oh, ini. iya, Kan iya, udah iya. bangun pagi. Ibu yang jelas Bu omongnya, sudah Saya mau jauh-jauh nanti ke Gersik. lanjutkan. Nggak bisa, Ibu belum ngomong, itu salah persepsinya, loss ya. Dokter, makasih banyak. Terima kasih, sudah mau menghadapi partner sama-sama. saya ini. Ini kasihan dok, makannya chicken nugget dok. Oh enggak, besok dia bekalnya sayur bening. Tunggu, kalau ada warung buka ya dokter. Ya udah deh. Pemirsa di rumah, habis gini kita mau masuk lagi ke update cantik ya, segmen utama. Nanti juga akan ada Hoki Live dan kita juga masih akan ada ini nih informasi sama salah satu orang hebat yang kita akan diajak untuk bikin coklat pagi hari ini. Jadi buat Anda, para moms di rumah, cantik di rumah, boleh lihat kita karena kita akan nyambungin sama orang yang akan ngajarin kita buat masak coklat-coklat. Yes, bener banget. Tapi dokter Leni terima kasih banyak Terima sudah kasih. hadir ya. Semoga next kita bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol topik yang lain ya. Amin. Kalau begitu kita akan jeda setelah pariwara berikut, kita akan segera kembali. Tetap di Update Cantik, inspirasi perempuan masa kini.